Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Heri Online Channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara menampilkan RPM menggunakan PLC Omron CJ1M CPU 22 dengan built-in inputnya dan proximity. Sebelumnya kita cek dulu apa definisi dari RPM. Kalau kata id.wikipedia.org, RPM adalah revolution per menit atau dalam bahasa Indonesia adalah rotasi per menit. Menyatakan banyaknya suatu benda berputar pada porosnya selama 1 menit. Mari kita analisa lebih lanjut. Kita tahu bahwa RPM memiliki hubungan dengan frekuensi di mana 1 Hz sama dengan 60 RPM atau 1 RPM sama dengan 1/60 Hz. Kita cek langsung. Ini adalah PLC CJ1M CPU 22 dengan built-in input dan built-in output. Sini adalah pulse meter, nanti sebagai pembanding. Berarti output dari proximity ini itu dihubungkan ke inputnya CJ1M, inputnya PLC, dan inputnya pulse meter sebagai pembanding antara pembacaan di PLC dan pembacaan pulse meter. Untuk tutorial settingan di pulse meter bisa cek di video saya sebelumnya. Oke, untuk penyambungannya seperti ini. Oh ya, untuk manualnya dulu. Ini ya manual dari built-in input CJ1M. 46. Nah, ini built-in input. Untuk digitalnya CIO 2960.00 sampai 2960.09 itu untuk built-in input, dan outputnya di 2961.00 sampai 2961.05. Nanti yang akan kita gunakan adalah high speed counter 0 ya. Berarti berada di input 08 dan 09 untuk 0. Karena kita menggunakan proximity, kita menggunakan yang input 8, yang ini ya, high speed counter 0 pas A. Terus halaman 52. Nah, ini untuk terminalnya. High speed counter 0 pas A itu di pin nomor ini. Nanti yang akan gunakan adalah pin nomor 27 dan pin nomor 29. Gambarnya seperti ini. Ini saya menggunakan adalah proximity PRL 12dB, berarti dia adalah PNP. Kalau PNP berarti yang gunakan adalah yang di sini tadi 27 sama 29. Berarti 29 ke 0 volt, 27 adalah output dari proximity. Untuk penyambungannya seperti ini. 0 voltnya dihubungkan ke sini pin 29 ya, tadi benar ya, 29, dan dihubungkan ke terminal nomor 3 di pulse meter, dan outputnya itu dihubungkan ke pin 27 di sini. Kalau di pulse meter di terminal nomor 1. Oke, langsung. Nah, ini langsung. Oke. Kita langsung saja kita buat laddernya. Ya, kita akan menggunakan instruksi PRV. Sebelumnya kita ambil push on.
Oh ya, nanti ini saya menerangkan ada 3 cara ya. Ini cara pertama dulu. Ini cara 1. Saya akan menggunakan PRV spasi pagar 10 pagar 13 spasi D0. Nah, ini PRV pagar 10 pagar 13 ini akan menampilkan frekuensi. Bisa kita cek di instruction help. Ya, ini PRV PCD. P adalah port specifier. Satu, saya akan menggunakan hex bit counter 0. Berarti 10 ya. Pagar 10. Yang ini pagar 10. Terus untuk C-nya saya menggunakan ini pagar 13 ya, 13 hex, yaitu 10 milisecond sampling method. 10 milisecond ya. Nah, ini bila P10 read the frequency of hex bit counter input 0 dan C-nya 13 10 milisecond sampling. Oke, ini terus outputnya taruh di D0. Berhubung tadi kan frekuensi adalah revolution per menit per detik ya, dan RPM adalah revolution per menit, berarti hasil dari frekuensi perlu kita kalikan dengan 60, berarti 60 detik. Ambil instruction bintang spasi D0 spasi dan 60 spasi D2 misalnya. Jadi ini RPM. Oh ya, tak lupa, jangan lupa di setting, masuk ke settingan, terus ke built-in input, dan use counter 0 ya. Ini pakai yang use counter 100 kHz, counting modenya pakai yang linear. Ya, resetnya pakai software reset, input setting, increment plus input. Dan jangan lupa untuk sini general input operation itu pakai no filter. Oke, setelah itu bisa langsung kita simulasi. Tekan work online. Oh ya, untuk yang di sensor ini saya menggunakan 1 pin ya. Nanti 1 pin yang disensor. Kalau 1 pin yang disensor perkaliannya pakai dan 60. Kalau misalnya yang disensor ada 2 pin, berarti perkaliannya 30 ya. Oke, download. Oke, kita coba untuk videonya. Ini ya, RPM. Ya, di sini 28, 9, 28, 87, 90. Di sini tetap 28, 80. Sebab yang pembacaan ini adalah frekuensi dikalikan 60. Berarti nanti pembacaan RPM-nya itu kelipatan 60. Ini ya. Oke. 9 ya, emang ada selisih ya. Ini adalah cara yang pertama. Oh ya, kadang kalau kita menggunakan PRV, instruksi PRV, setelah kita ketik instruksi terus kita download, kadang itu nggak bisa langsung aktif, harus di reset dulu. Untuk resetnya matikan PLC terus nyalakan lagi, kadang gitu. Ya, sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua. Oke, cara kedua.
cara yang kedua kita tetap menggunakan PRV, cuman PRV-nya digunakan sebagai counter up. Ini saya off dulu ya, ini enggak saya hapus, cuman saya off, berarti enggak saya aktifkan. Tuh, nah, on, oke. Kita tetap menggunakan PRV masih pagar 10, berarti hex speed counter 0, pagar 0. Kita menggunakan di D10, berarti ini counter misal. Kita cek, C yang pagar 0 adalah read the point value, berarti pembacaan counter ya, saya akan counter up. Oke, setelah kita membaca counter itu perlu kita move. Misal sampling rate-nya menggunakan 1 detik, berarti P1S. Oke, jangan lupa di give up. Oke. Terus kita move L, karena dia ada double integer ya, karena hasilnya itu double integer. Move L D10 spasi D12. Ini terus hasilnya dikalikan kali L D12 dan 60, tapi kan sampling rate-nya 1 detik, berarti nanti dikalikan 60 taruh di D14. Ini RPM. Dan counter up-nya perlu kita reset. Itu untuk reset PRV-nya di A351.00. Itu reset hex. Maaf, keliru. A531. A531.00. Ini reset. Oke. Langsung kita download. Oke, kita putar ininya. Ya, 2890, sini 2880. Kan 1588, 1560 ya, di sini agak ngacak 1620. Aja lihat. Oke, ini adalah cara yang kedua. Kita coba dari cara ketiga. Ini cara 2. Cara 3. Cara 3 itu kita harus mengetahui alamat digital inputnya. Kita cek untuk ini ya, input 8 itu input 8 berarti alamatnya berada di
CIO 2960.08 itu alamatnya. Diambil P on dulu, power on. Oke, kita ambil kontak. Nah ini 2960.08 input 8. Nah, di sini saya akan menggunakan counter up, berarti add plus plus di D20 di counter. Nah ini akan mengcounter terus, counter up. Sekarang setelah counter up, saya akan mengambil sampling tiap 1 detik. Berarti sini B1S. Ya jangan lupa ini di div up, different up. Nah setelah pengambil sampling 1 detik, itu data akan digeser. Jadi work shift BSFT D20, D22, D23 misal. Di counter ini C1, counter 1 ini C2. Datanya akan digeser, data dari di D20 digeser ke D22 dan D23, baru digeser D22, D23 gitu terus. Setelah digeser, hasilnya akan yang di D22 dikurangi di D23. Berarti min D22, D23 kan ditaruh di D24. Itu D2 misalnya ini C. Setelah hasil pengurangan di D22 dan D23, hasilnya akan kita kalikan dengan dan 60 sebab sampling rate-nya 1 detik. Berarti kali D24 dan 60 hasilnya di D26. Ini adalah RPM. Nah setelah itu saat kembali ke 0 kita perlu mereset counternya. Untuk mereset berarti kita perlu instruksi compare sama dengan D26 dan 0. Bila D26 sama dengan 0, maka akan dikirim bset dan 0 D20 D23. Bila RPM-nya sama dengan 0, maka data 0 akan dikirim ke D20 sampai D23. Langsung saja kita coba. Oke, kita coba putar. Monitoring, nah ini 2880, ini 2880. Ini ya Pak, saya pelankan. Sini 1617, 1618, ini 1620. Ya memang ada selisih, kan? Yang ini kelihatan 60 yang di PLC. Ya ini adalah cara yang ketiga. Nah cara 1, cara 2, dan cara 3. Dan kita akan nyoba bandingkan antara cara 1, cara 2, dan cara 3. Karena kita bandingkan dulu cara 2 dan cara 3. Hasilnya bagusan yang mana? Kita cek di sini. Ini akan monitoring di D2
D14, ini D2, enter, D14, enter, yang terakhir di apa ini, D26, enter. Oke, nah ini sekarang ini 1616, cara 2 1620, cara 3 1620. Oke ya Pak, kita maksimal RPM di pulsmeter kebaca 2894, cara 2 cara 3 2880, dia akan ngacak 2880, 2940, yang ngacak 60. Ya ini cara 2 cara 3. Oke, kita akan nyoba membandingkan cara 1 dan cara 3. Berarti cara 2 itu kita P off, terus cara 3 kita P on. Kirim. Oke, download selesai. Nah nih ya, cara 2-nya enggak nol. Oke, ini saya nolkan dulu. Nah ini cara 2, cara 1 dan cara 3. Ini kecepatannya di pulsmeter. Satu di pulsmeter terbaca 1757, cara 1740, cara 3-nya 1740, ngacak 11800. Berarti masih stabilan pakai cara 1, pakai RV yang frekuensi. Iya. Oke ya, satu ini ya, cara 1 sama cara 3. Oke, kita coba. Ini tadi kan sensornya itu pakai satu pin ya, satu pin yang disensor. Berarti kan kalau satu pin loncatnya 60. Kita nyoba akan pakai 2 pin. Oke, saya nolkan dulu. Pakai 2 pin. Pin yang disensor. Untuk pulsmeternya setting juga setting 2 pin di parameter 2 pin, berarti ini pakai 3 kali 10 pangkat 1 kali 30. Di pulsmeter kali 30, dan nyoba yang di PLC juga kali 30. Dan 30. Oke, cara 1 dan cara 3 yang pakai, berarti cara 3 kali dan 30 juga. Nah, kita download ke PLC. Oke, selesai. Oke, saya coba ini ya, putar.
Di sini di pulsmeter itu menampilkan 1493. Pakai cara satu ngajak 1470 sampai 1500 ya, loncat 30. Di cara 3 1500 sampai loncat 1530. Coba kita maksimalkan. Oke, cara 1 loncat 28 80 sampai 29 10. Cara 3 28 80 sama. Untuk kenyataannya 28 82 di meter. Oke, ini saya menggunakan dua pin yang disensor ini. Ini hasilnya seperti ini. Bisa cek ya mana yang lebih bagus. Kalau pakai cara satu ini loncat-loncat ya, dia peka sekali. Kalau yang pakai cara 3 ini dia akan vibrasinya per detik ya. Nah ini. Oke. Ada lagi cara sampling rate-nya itu kita per lama. Kalau ini kan tiap 1 detik ya. Tiap 1 detik di sini kali 30. Berarti misalnya sampling rate-nya kita ambil tiap 2 detik misal. Itu sini berarti bagi 2 ya. Kali 15. Bisa kita coba. Saya akan memakai A351.00. Ini div up. Ini kita kalikan 15. Nah, coba download. Nah, pembacaannya nih yang cara 3 ya, yang samplingnya tiap 2 detik. Dia akan loncat lebih anteng. Yang di pulsmeter terbaca 28 85 81 ya, ngacak juga. Di pakai cara 1 28 80 29 10. Pakai cara 3 29 28 95 29 10. Berarti untuk ngacaknya yang pakai cara 3 15. Apa ini kan hasilnya dikalikan 15. Kalau yang pakai cara 1 tetap dikalikan 60. Berarti loncatnya juga 60. Oke, setelah itu misal kita bandingkan, bila RPM-nya lebih besar dari sekian, maka akan mengaktifkan digital off, misal overspeed. Oke, jadi set above, inset rank. Sini saya akan menggunakan, kita compare lebih besar sama dengan L, D2, D4. RPM-nya D4-nya overspeed, settingan overspeed. Maka akan mengaktifkan 2960.00. Maaf,
2961.00 overspeed. Nah, 2961.00 itu adalah digital output built-in output 1. 2961.00 output 1 ya. Coba kita kirim. Download dulu. Nah, ini kita setting misal 2000 ya. Berarti bila RPM-nya di atas sama dengan 2000, maka akan mengaktifkan 2961.00. Coba RPM-nya nah di atas 2000 akan nyala. Untuk digital outputnya ya, biar lebih jelas nih, belum fokus. Ya, kelihatan ya, ketip ini digital output 2961.00. Oke. Untuk ini kan bisa nanti dihubungkan ke pneumatik atau apa, misal turbin overspeed, maka akan mematikan turbin misal. Bisa dihubungkan ke solenoid, nanti ke pneumatiknya akan mematikan turbin. Seperti itu. Kita coba ya. Nah, bisa aktif. Oke. Demikian tutorial kali ini. Bila ada pertanyaan silakan komentar di videonya, atau misalkan ada cara yang lebih baik juga silakan beritahu saya lewat komentar juga bisa, atau lewat WA di deskripsi juga bisa. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.